Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahriza Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, pada 12 Disember yang lalu, Indonesia telah pun memenangi World Cup untuk e-football ataupun e-sport dalam kategori konsol guys. Wow. Pemenang-pemenangnya adalah Elga Cahya, Rizky Faidan dan juga Akbar Paudi guys. So mereka mengalahkan Brazil guys dalam 2 set Set pertama 2-1 dan set kedua juga 2-1 guys Alright guys, tanpa buang masa guys, kita nak react satu video yang telah di-compile oleh rakan kita di GL News berkenaan dengan World Cup tersebut yang berlangsung di Arab Saudi guys. Tanpa kita buang masa, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, nak lihat ini dia dengan pialanya. Sejarah baru tercipta saat timnas e-football Indonesia yang diisi oleh Elga, Paudi dan juga si anak ajaib Faidan sukses mengangkat trofi paling prestisius di ajang turnamen e-football dunia, yakni FIFA eFootball World Cup 2024. Dalam turnamen tersebut, mereka menunjukkan kemampuan luar biasa di kategori konsol 2v2, di mana di partai final, timnas Indonesia berhasil mengalahkan tim kuat Brazil. Jelas, kemenangan ini memberikan kebanggaan yang besar pada bangsa Indonesia. 2 game menang 2 kali guys. Yang juga menjadi tonggak penting untuk e-sport Indonesia, di mana sorotan dunia soal e-sport kini mengarah ke Indonesia. Lantas, bagaimana Faidan CS bisa melakukannya? Dan seberapa cerdaskah sosok para punggawa timnas tersebut sehingga Indonesia bisa jadi yang terbaik di dunia? So, berikut rangkuman selengkapnya, termasuk komentar dari para rival hingga komentator pertandingan. There is not much time left. It's headed on to create a bit of chaos. Purple power bar onto the left. Itu dia. What have you done, man? It's a goal that lifts the roof off the place. Mantap. Indonesia. Ini keadaannya guys. Find their equalizer in the 89th 80 minit ke 84 guys. Gol imbang minit ke 84. Ui, bayangkan guys. Wah, aku dulu main FIFA pun. Tak percaya kecerdasan Faidan dan Elga. Setelah menjadi juara di ajang Asian Cup FIFA eFootball di awal tahun 2024, timnas Indonesia yang bertanding ke ajang FIFA World Cup atau Piala Dunianya eFootball Dunia 2024 memang telah jadi salah satu favorit dan kandidat juara. Meski begitu, di level Piala Dunia, tiap laga jelas jadi laga yang tak mudah. Terkhusus jika memahami, di sana ada banyak tim kuat dengan pemain pro hebat kelas dunia. Seperti juara dunia FIFA eFootball 2 kali timnas Spanyol, kemudian Inggris, Prancis, Brasil, hingga Belanda, yang merupakan juara bertahan FIFA World Cup 2023 atau tahun lalu. Ya. Bicara soal turnamen ini sendiri, timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama tim-tim kuat layaknya Spanyol, Inggris, Belanda, hingga Prancis berhasil jadi tim dengan penampilan paling konsisten. Hasilnya, meski tak menjadi juara grup, Indonesia berhasil lolos sebagai tim Malaysia pun ada guys dalam grup 2 itu, yakni 19. Jauh lebih baik dari Spanyol yang punya JD 10 di posisi pertama. Di perempat final, timnas pun harus menghadapi Maroko yang berada di posisi 3 grup B. Di mana di laga itu timnas menang dalam rubber game dengan skor 1-0, 1-2, dan 2-0. Sebelum di semifinal, pertandingan gak kalah gila ditunjukkan timnas kontra Turki. Timnas yang sempat tertinggal di leg pertama dengan skor 3-1 mampu menyamakan skor menjadi 3-3 dan menang lewat drama penalti. Penalti guys, tak tanggung-tanggung, Turki yang sudah kena mentalnya dihancurkan Faidan dan Elga dengan skor telak 5-1. Di mana kemenangan itu sukses memastikan langsung Indonesia
untuk melaju ke partai final FIFA World Cup 2024. Dan di final inilah, kejeniusan Faidan dan Elga benar-benar membuat skuad timnas Brasil frustasi. Jadi inilah formasi dan strategi dari Faidan dan Elga. Formasi 4-2-2-2 yang sudah digunakan oleh timnas Indonesia sejak fase grup. Sialnya, bicara soal final, para penggemar timnas sempat dibuat deg-degan saat Brasil justru mampu unggul lebih dahulu di leg yang pertama. Dengan mencetak gol di menit 20, memanfaatkan sebuah kesalahan. That's big, and the first big chance of these grand finals! Indonesia sendiri coba untuk terus mengejar ketertinggalan itu. Berbagai peluang berbahaya juga telah dibuat yang sayangnya gagal. Tapi menariknya, heart rate atau detak jantung pemain timnas nampak masih terjaga. Elga bahkan hanya memiliki heart rate 78 hingga 95 yang menunjukkan jika ia sangat tenang. Dan itu pada akhirnya yang jadi kunci ketika timnas mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 89. Sebelum dibilangnya, mereka mampu membalikkan kedudukan di menit 90. Sebuah kekacauan gila yang bahkan membuat komentator pertandingan tak percaya. Ini dia. Ini dia. Oh, itu dia guys. Minit ke 86, 87. Gol imbang daripada timnas Indonesia guys. Masya-Allah. Ini yang gol minit ke 89 90. Gol kemenangan. But we still have time on the clock here for a winner in 90 minutes. It's only going one way. Ini golnya guys. Baik. Here he is across the Mantap. Yap, Indonesia pada akhirnya memenangkan leg pertama di partai final dengan skor 2-1. Dan di leg kedua, mental pemain Brasil sepertinya sudah kacau, di mana Indonesia mampu unggul langsung 2-0 di babak pertama. Dengan Brasil hanya bisa menipiskan skor menjadi 2-1. Dan Indonesia pada akhirnya menjadi juara dunia. Gelar pertama Indonesia di kancah e-sport yang sudah digelar sejak tahun 2004. Sekali lagi, ini adalah gelar bersejarah. Dan lihatlah bagaimana bahagianya para pemain mengangkat trofi juara dunia. Sebuah trofi yang membuat nama Indonesia harum di kancah dunia internasional sebagai juara dunia baru FIFA World Cup 2024. Mantap, itu dia. Guys. Ini dia pialanya. Itu dia pialanya. Indonesia will lift the trophy as the best nation across the e-football scene worldwide. One final time, your FIFA Keberhasilan Indonesia menjadi juara FIFA World Cup 2024 sendiri menjadi salah satu sorotan paling membanggakan di Indonesia saat ini. Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahkan memberikan selamat secara khusus melalui akun Instagramnya dengan mengatakan Indonesia juara dunia. Timnas eFootball Indonesia berhasil menjadi juara dalam FIFA World Cup 2024 kategori konsol. Timnas Indonesia yang diwakili oleh Elga Cahaya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi berhasil menang melawan Brasil di final. Selamat dan terima kasih sudah membuat bangga Indonesia. Dari media sosial, Bapak Erick Thohir pun membagi ucapan selamatnya guys. Di timnas Indonesia menjadi juara dunia, tak terlepas dari menjamurnya rental PS di Indonesia. Sebuah hal yang disebut sebagai akar lahirnya pemain e-football terbaik di dunia, atau grassroots-nya atlet pro e-football. Dari rental PS ke panggung dunia, Indonesia juara e-sport kalahkan Brasil di final. Terima kasih kepada seluruh rental PS, kamar kos anak kuliahan, rumah teman masa kecil, tempat ekskul, hingga lokasi itu dia guys. Teringat lagu sama-sama dulu kita ke rental PS. Usia muda e-sport Indonesia. Tulis akun Ngobrol Dunia Bola.
akademi Kalau rental dulu PS yang memang dunia nggak punya. kena Di marah sini je guys model asupan Selalu mie main instan, pisang goreng, PS kopi, ni. rokok, sanggup latihan lembur sampai pagi tanpa mengeluh. Itu Binaan dia. rental PS nggak usah diragukan lagi. Meski dulu kalau mau main Binaan PS rental digebukin PS. sapu dulu. Pembinaan yang nggak sia-sia. Rental PS 3.000 1 jam dulu. Itu dia. Oh, ingat dulu guys. Kenangan-kenangan Itu guys, ada getah tu guys Pada controllernya ada getah. Ingat lah. Konami. Bicara soal pembinaan rental PS atau kompetisi-kompetisi turnamen PES, Faidan ini memang muncul dari turnamen-turnamen skala kecil hingga nasional loh. Lihat nih nampak fotonya. ni. Dari dulu, Faidan memang sering ikut kompetisi. Dari Oh, zaman masih daripada- bernama PES dan sekarang jadi daripada eFootball. kecil dulu Baik guys dah kompetisi main dah. regional, nasional hingga saat ini membawa nama Indonesia di kancah internasional. Dan tentu saja, juara Piala Dunia adalah pencapaian tertingginya. Dengar deh, betapa bangganya ia saat berbicara dengan sang reporter. Of course, this is the best feeling in my career. I just experienced it once for now. This is the trophy feels nice. Bicara soal kemampuan untuk jadi juara, tentu ini bukan hal yang sepele teman-teman. Apa yang diraih Faidan, Elga, dan Paudi di timnas Indonesia perlu diingat. Juara dunia kawan. Dan pemain eFootball seperti Rizky Faidan hingga Elga dapat dikatakan termasuk sangat cerdas. Bukan hanya dalam konteks gaming, tapi juga dalam berbagai aspek. Pertama, mereka memiliki pemahaman mendalam tentang taktik sepak bola. Mirip seperti pelatih profesional yang luar biasa. Rizky misalnya, harus membaca permainan lawan, mengantisipasi gerakan, dan membuat keputusan strategis dalam hitungan detik. Selain itu, sosok seperti Faidan atau Elga juga punya refleks dan kecepatan berpikir yang sangat tinggi, yang digunakan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi secara instan, tu termasuk dia. ketika lawan menyerang atau bertahan, hingga tentu saja kecerdasan emosional. Karena di turnamen besar seperti FIFA World Cup, di mana mereka membawa nama negara dan bersaing dengan negara top dunia, mereka punya tekanan yang sangat besar. Tapi hebatnya, Elga dan Faidan tahu cara mengatur tingkat ketenangan mereka. World Cup guys, World Cup. Ya, jadi itulah cerita di balik kejeniusan para pemain eFootball Indonesia yang baru saja menjadi juara dunia, mengalahkan yang terbaik dari yang terbaik di dunia. Selamat Indonesia! Alright guys, itu dia. Selamat diucapkan kepada timnas Indonesia Wow, kepada warga Indonesia kerana telah pun memenangi World Cup e-sport dunia guys e-FIFA Sport. Mantap sekali. Ini kategori konsol. Memang mantap sekali guys. Bukan kaleng-kaleng mengalahkan pasukan daripada Brazil. Dan bukan kata Brazil saja semua pasukan-pasukan top dunia telah pun dikalahkan. Mantap. Okey guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di ruang komen di bawah guys Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita akan jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.